Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun, maka sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi Muhammad utusan Allah, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Bahwa orang yang hidup dalam satu kebiasaan, hidup dalam satu habit, maka Allah akan wafatkan dia dengan kebiasaan tersebut. Allah akan wafatkan dia dengan kebiasaan atau amalan yang senantiasa di setiap hari. Dan Allah akan bangkitkan sesuai dengan kondisi ketika ia diwafatkan. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, hendaknya ia bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, hendaknya setiap jiwa, setiap hamba melihat apa yang sudah dilakukan, melihat apa yang telah berlalu, untuk kemudian dijadikan sebagai persiapan menghadapi hari yang akan datang. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah,
dan hendaknya ia senantiasa bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita tahu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan, illa liya'budun, agar mereka itu menyembahku, agar mereka itu beribadah kepadaku. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, tidak ada tujuan, tidak ada lagi tujuan kecuali di dunia ini untuk beribadah. Namun di sisi lain, kita membutuhkan rezeki Allah untuk kemudian dengan rezeki itu memperkuat kita dalam ibadah, memperkuat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, memberikan kita kekuatan dalam ketaatan kepada Allah. Maka hendaknya setiap makhluk hidup di muka bumi ini bergerak di bumi Allah untuk mencari dan menemukan rezeki dan kenikmatan yang Allah sediakan. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seribu nas, kebanyakan manusia, bahkan sebagian kaum muslimin, justru ia dilalaikan dengan kesibukan mencari kenikmatan dunia. Justru ia lalai terhadap mengingat Allah, ia lalai terhadap zikir kepada Allah. Padahal tujuan utama sudah kita ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam pertanyaannya bagaimana kita mensikapi? Bagaimana sikap seorang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya tentang 3 kenikmatan duniawi yang secara umum dicari oleh seluruh manusia. Dan Allah mempersilahkan kita untuk kemudian menikmatinya dan mengumpulkannya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Nikmat yang pertama adalah nikmat keluarga. Aba'ukum, ayah kalian, ibu kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian yang kalian dengannya merasa tenang. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian dengannya membantu kalian. Wa azwajukum, dan istri kalian yang dengannya membuat hati menjadi tenang. Boleh kita miliki, boleh. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Dan harta yang kalian kumpulkan, aset yang kalian miliki, tijarah, perusahaan, tijarah, perniagaan yang kalian takut akan kerugiannya. Boleh kita miliki, boleh. Bahkan Allah persilahkan kita untuk menikmatinya. Kemudian yang ketiga, wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Yang ketiga kata Allah, rumah-rumah yang kalian sayangi, tempat-tempat kalian bernaung, kendaraan yang kalian miliki, jalan yang kalian pegang, semua itu dipersilahkan oleh Allah. Semua itu diperintahkan untuk kita memilikinya dan dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kenikmatan yang kita sebutkan tadi justru ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kita cintai daripada kecintaan kita kepada Allah, lebih kita sayangi daripada rasa mahabbah kita kepada Allah, maka apa kata Allah?
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggu, Allah bisa saja mengambilnya kembali. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khairul mu'min man awsa'allahu lahu rizq, man awsa'allahu lahu al-amwal, fa bi amwalihi yatasaddaq, fa bi amwalihi yunfiq. Maka seorang mukmin yang diluaskan oleh Allah rezekinya, maka dengan rezeki itu ia mendekatkan diri kepada Allah, ia semakin taat kepada Allah dan semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menutup khutbah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada sahabat tentang kondisi umatnya di akhir zaman nanti. Yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat mencabik-cabik kalian, wahai umat Islam. Hampir-hampir umat-umat merombak dan menghancurkan kalian, wahai umat Islam. Faqala sahabat, wa min qillatin nahnu yawma idh ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita sedikit pada saat itu, hai Rasulullah? Maka apa jawaban Rasulullah? La, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian pada saat itu sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Akan tetapi jumlah kalian pada saat itu banyak seperti buih di lautan. Ketika ombak itu menerpa, maka buih juga ikut terhempas. Maka Rasulullah SAW menjelaskan penyebabnya. Dan Allah mencabut rasa takut di dalam dada-dada musuh kalian. Dan kita bisa lihat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, umat Islam yang jumlahnya banyak, namun naas kita saat ini tidak bisa berbuat banyak. Seolah-olah kita sudah diperebutkan oleh umat-umat. Sebagaimana orang-orang yang kelaparan memperebutkan makanan di atas meja makan. Wala yanzi'anna Allah fi suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yaqdhifanna Allah fi sudurikum al-wahan. Lalu kemudian Allah menanamkan dalam hati kalian satu penyakit yang disebut al-wahan. Faqala sahabat, wa mal wahan ya Rasulullah? Lalu apa wahan itu, wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, cinta terhadap kenikmatan yang ada di dalamnya, takut untuk berpisah dengannya, takut untuk meninggalkannya, sehingga takut bertemu dengan kematian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kekuatan, semoga Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, menggunakan segala bentuk nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, untuk kemudian kita mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan ketaatan kita kepadanya, dan dengannya kita bisa menggapai ridha dan rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Lagi-lagi di khutbah yang kedua ini,
khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Karena dengan ketakwaan kita bisa mendapatkan kemenangan baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu, maka berbekallah kalian. Inna khairaz zadi taqwa, maka sungguhnya bekal terbaik itu adalah ketakwaan." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, sebelum kita mengakhiri dengan doa, suatu ketika Rasulullah SAW sedang tertidur dan beliau tidur beralaskan pelepah kurma. Nama sallallahu alaihi wasallam faqala sahabah fa'athara fi jambihi. Setelah beliau bangun, maka bekaslah di pundak beliau bekas daripada pelepah kurma. Faqala sahabah ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, bolehkah kami mengambilkanmu kasur? Bolehkah kami mengambilkanmu alas yang lebih empuk untuk kemudian engkau tidur di atasnya? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Apa tujuanku di dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta asy-syajara thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku hidup di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Istadalla tahta asy-syajara. Dia singgah di bawah pohon untuk kemudian ia bernaung di bawahnya. Thumma raha, ia istirahat. Dan setelah itu wa tarakaha, ia pun meninggalkan pohon tersebut. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah kita mengingat bahwa tujuan utama kita hadir dan Allah menghadirkan kita adalah illa liya'budun, untuk kemudian kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Silahkan kita mencari rezeki seluas-luasnya. Silahkan kita mencari nikmat dunia yang begitu banyak. Tetapi ingat, jadikan kenikmatan yang kita dapatkan untuk kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kemudian meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, memperluas amalan-amalan saleh yang kemudian menjadi bekal terbaik kita menuju ke hadapannya, yang kemudian kita bisa memanen apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah tanam di dunia ini menjadi hasil yang terbaik untuk kita di hari yang akan datang. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta, tahta, anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang ikhlas, hati yang ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.